Setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa, masyarakat Jawa Timur menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita. Pemerintah provinsi memanfaatkan momentum tersebut untuk menyelenggarakan acara halal bihalal berskala besar. Acara ini dirancang sebagai bentuk nyata dari semangat silaturahmi yang telah menjadi bagian dari budaya Nusantara. Berbagai tokoh agama, pejabat daerah, hingga masyarakat lintas golongan turut diundang. Lokasi kegiatan dipusatkan di alun-alun utama Surabaya yang mampu menampung puluhan ribu peserta. Persiapan dilakukan jauh-jauh hari dengan melibatkan banyak elemen masyarakat, termasuk relawan dari berbagai organisasi sosial. Tenda-tenda besar didirikan, panggung megah dibangun di tengah lapangan, lengkap dengan sistem pencahayaan dan tata suara profesional. Spanduk berisi pesan-pesan damai dan kebinekaan menghiasi sudut-sudut kota sebagai pengingat pentingnya menjaga persaudaraan. Para pedagang kecil juga diberi ruang untuk membuka lapak, menambah semarak suasana. Warga menyambut acara ini dengan antusias, bahkan banyak yang datang dari luar kota. Panitia acara mengumumkan bahwa dua tokoh populer, yaitu Niken Salindri dan Gus Ikdam, akan hadir sebagai bintang utama. Nama mereka membawa magnet tersendiri bagi masyarakat, karena keduanya dikenal luas sebagai figur yang memberikan ketenangan dan inspirasi. Niken, sinden muda berbakat, kerap tampil dalam acara kebudayaan yang mengangkat nilai-nilai lokal. Sementara Gus Ikdam, dai muda karismatik, selalu berhasil menarik perhatian melalui ceramahnya yang menyejukkan. Kehadiran keduanya diharapkan mampu menyatukan berbagai kalangan. Informasi mengenai acara ini tersebar dengan cepat melalui media sosial, grup pesan instan, dan siaran radio lokal. Para remaja, ibu rumah tangga, hingga tokoh pemuda desa ramai-ramai membagikan pamflet digital ke berbagai jaringan. Beberapa komunitas bahkan mengorganisasi rombongan dengan bus agar bisa hadir bersama-sama. Suasana harapan dan kebersamaan mulai terasa sejak sehari sebelum acara berlangsung. Banyak yang datang lebih awal agar mendapat posisi terbaik di dekat panggung utama. Hari yang dinantikan pun tiba. Matahari pagi bersinar cerah, mengiringi arus manusia yang memadati area alun-alun. Para relawan mengarahkan pengunjung dengan ramah, memastikan semuanya berjalan tertib. Di tengah keramaian itu, semangat untuk menjalin kembali persatuan usai pemilu dan isu-isu nasional tampak begitu kuat. Di benak banyak orang, acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memulihkan rasa kebersamaan yang sempat retak. Semua berharap, hari itu akan menjadi awal baru bagi Jawa Timur yang lebih damai dan bersatu. Suasana semakin meriah ketika rombongan Gus Ikdam tiba di lokasi acara. Sambutan masyarakat luar biasa, mereka berebut ingin bersalaman atau sekadar menyapa sang dai muda yang terkenal karismatik itu. Gus Ikdam melangkah perlahan, mengenakan jubah putih dan sorban hitam khasnya, sambil terus tersenyum menyapa hadirin. Beberapa pengawal dari pihak panitia berusaha mengamankan jalan agar ia bisa menuju panggung dengan lancar. Denting syalawat menggema dari pengeras suara menambah suasana religius di tengah keramaian. Tak lama berselang, iring-iringan Niken Salindri muncul dari arah berlawanan. Gadis muda bersuara emas itu duduk anggun di atas kereta hias tradisional, mengenakan kebaya kuning keemasan dengan rambut disanggul rapi. Anak-anak kecil melambaikan tangan dengan penuh antusias, sementara para ibu bertepuk tangan menyambut sang sinden cilik yang sudah seperti idola baru di kalangan masyarakat. Musik gamelan mulai dimainkan perlahan, mengiringi langkah Niken menuju panggung utama. Aura damai dan haru menyeruak di antara kerumunan. Panitia dengan sigap menyambut keduanya dan mempersilakan duduk di kursi kehormatan yang telah disediakan. MC acara mengucapkan salam pembuka dan mempersilakan hadirin berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh lapangan alun-alun dipenuhi suara nyanyian lantang yang menunjukkan semangat kebangsaan tak pernah luntur. Setelah lagu selesai, MC memperkenalkan para tokoh yang hadir, disambut sorakan dan tepuk tangan meriah. Acara pun resmi dimulai, disaksikan oleh masyarakat dari berbagai penjuru. Setelah sambutan dari panitia, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qari Nasional. Lantunan merdu itu menggetarkan hati banyak orang, beberapa bahkan menitikkan air mata haru. Di barisan depan, tampak para tokoh lintas agama duduk berdampingan dengan damai, menjadi simbol nyata toleransi dan kebersamaan. Kamera dari media lokal terus mengabadikan momen demi momen, sedangkan para konten kreator sibuk melakukan siaran langsung. Jawa Timur hari itu benar-benar menjadi panggung persatuan Indonesia. Masyarakat terlihat tenang dan penuh semangat menantikan puncak acara. Banyak yang membawa keluarga, menggelar tikar di halaman alun-alun sambil menikmati bekal yang dibawa. Anak-anak berlarian tertawa, para lansia duduk sambil berbincang hangat. Di tengah keramaian, semua merasakan kehangatan silaturahmi yang telah lama dirindukan.
Mereka tak sabar menyimak ceramah Gus Ikdam dan pertunjukan budaya oleh Niken Salindri yang akan segera dimulai. Namun, tak ada yang menyangka bahwa suasana damai itu perlahan akan berubah. Sebelum masuk ke inti acara, Gubernur Jawa Timur diminta naik ke panggung untuk memberikan sambutan resmi. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke podium mengenakan pakaian adat khas Madura yang membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Para hadirin berdiri memberi penghormatan, sementara sang pemimpin tersenyum hangat menyapa masyarakat. Sesekali ia melambaikan tangan ke arah penonton yang bersorak menyebut namanya. Pidato pun dimulai, menekankan pentingnya mempererat kembali tali silaturahmi antar warga pasca berbagai dinamika sosial politik. Gubernur menyampaikan bahwa momentum Idul Fitri harus menjadi titik balik untuk meninggalkan segala bentuk permusuhan, prasangka, dan dendam. Ia mengajak seluruh elemen untuk bersatu dalam keberagaman, menghormati perbedaan, serta membangun provinsi ini dengan semangat gotong royong. Ucapannya sederhana namun menyentuh hati, seolah mewakili suara mayoritas rakyat yang merindukan kedamaian. Beberapa tokoh agama mengangguk penuh penghayatan mendengar pesan yang disampaikan. Kalimat-kalimatnya menggema kuat di tengah angin sepoi yang bertiup pelan. Tak lupa, sang gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh yang hadir, termasuk Gus Ikdam dan Niken Salindri yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir di tengah masyarakat. Ia menilai kehadiran dua sosok tersebut menjadi simbol penting bahwa ulama dan seniman bisa berjalan seiring membangun harmoni. Aplaus kembali terdengar dari segala penjuru, menciptakan getaran semangat yang menyatukan. Bahkan beberapa petugas keamanan yang berdiri di tepi lapangan ikut tersenyum menyimak orasi yang menggugah semangat. Setelah menyampaikan sambutan, Gubernur memimpin doa bersama. Seluruh hadirin diminta berdiri dan menundukkan kepala. Doa dipanjatkan dengan khusyuk, meminta agar Jawa Timur dilindungi dari bencana, perpecahan, dan segala bentuk kezaliman. Suara amin menggema ribuan kali, menciptakan suasana haru luar biasa. Anak-anak terdiam, orang tua memejamkan mata, dan beberapa mata berkaca-kaca menghayati tiap untaian kata yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Doa selesai dengan linangan air mata dari sebagian besar hadirin. Gubernur pun turun panggung dengan penuh haru, disambut oleh para tokoh agama dan budaya yang menyambutnya hangat. Momen ini menjadi titik awal dari acara yang terasa begitu sakral dan penuh harapan. Namun di balik segala ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai mengusik ketentraman. Benih kekacauan yang tak terlihat mulai tumbuh, menanti saat untuk meledak di tengah keramaian yang tampak damai. Setelah rangkaian sambutan dan doa selesai, sorotan lampu panggung perlahan mengarah ke sisi kiri, tempat Niken Salindri bersiap dengan penuh anggun. Suasana berubah hening, seolah semua perhatian tertarik pada sosok gadis cilik berbakat itu. Mengenakan kebaya kuning keemasan dan hiasan kepala tradisional, Niken berdiri tegak dengan mikrofon di tangan. Ia memberi hormat kepada para penonton, lalu menunduk pelan sebagai bentuk penghormatan kepada para sesepuh yang hadir. Sorak-sorai kecil terdengar, memberi semangat tanpa mengganggu kehikmatan. Nada gamelan pelan mulai terdengar dari sisi belakang panggung, dimainkan oleh para seniman lokal yang telah lama disiapkan panitia. Alunan saron, bonang, dan kendang menyatu dalam harmoni yang mendayu-dayu. Niken mulai melantunkan tembang Jawa bertema perdamaian dan persaudaraan. Suaranya bening, merasuk ke relung hati, seakan membawa semua yang hadir pada masa lampau di mana nilai-nilai luhur menjadi pegangan utama. Orang-orang terpaku, menikmati setiap bait yang dibawakan dengan ketulusan. Beberapa penonton yang duduk di barisan depan tampak menitikkan air mata haru, terutama para lansia yang merasa tembang itu menghidupkan kembali kenangan masa kecil. Anak-anak pun terdiam, mendengarkan suara indah yang berbeda dari musik modern yang biasa mereka dengar. Para konten kreator sibuk merekam penampilan tersebut, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertunjukan biasa, melainkan sebuah penampilan seni yang syarat makna. Tembang kedua dibawakan dengan nuansa yang lebih riang, menggambarkan semangat membangun negeri bersama-sama. Pujian mengalir dari berbagai pihak, termasuk tokoh budaya yang hadir di antara undangan. Mereka melihat Niken sebagai simbol generasi muda yang mampu menjembatani nilai tradisional dengan semangat zaman modern. Sang sinden muda pun terlihat percaya diri dan semakin menjiwai tiap lagu yang dibawakan. Riuh tepuk tangan menggema setiap kali ia menyelesaikan sebuah lagu, membuat suasana semakin hangat dan penuh semangat. Namun, di luar keramaian yang terkendali itu, ada kegaduhan kecil yang mulai terdengar dari sisi lapangan. Beberapa panitia mulai gelisah melihat gerombolan pemuda berkumpul di dekat pagar pembatas. Mereka berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk ke arah panggung, dan tampak tidak puas akan sesuatu. Petugas keamanan mulai mengamati gerak-gerik mereka dengan lebih serius, bersiap mengambil tindakan jika diperlukan. Tapi sementara itu, penampilan Niken tetap berlanjut,
belum terganggu oleh gelombang kegelisahan yang perlahan-lahan menguat. Suasana panggung masih tampak damai, namun badai tampaknya sedang menanti waktu. Setelah penampilan Niken Salindri yang memukau, giliran Gus Ikdam melangkah menuju podium. Riuh tepuk tangan mengiringi langkah sang dai muda yang dikenal dengan gaya ceramah santai namun mengena. Ia menyapa hadirin dengan salam penuh kehangatan, lalu duduk sejenak untuk menyesuaikan mikrofon. Senyum tak lepas dari wajahnya, menciptakan suasana yang adem dan menenangkan. Wajah-wajah penonton terlihat antusias, seolah tak ingin melewatkan sepatah kata pun dari ceramah yang akan disampaikan. Gus Ikdam memulai tausiahnya dengan mengangkat tema persatuan dan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah serta kebinekaan dalam kehidupan berbangsa. Ia menyinggung pentingnya saling menghormati perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan diselipi guyonan khas pesantren, ia berhasil menciptakan suasana hangat dan penuh canda. Gelak tawa sesekali terdengar, mencairkan ketegangan yang mulai terasa di udara. Beberapa tokoh masyarakat terlihat mengangguk, menyetujui setiap pesan yang disampaikan. Dalam bagian tengah ceramahnya, Gus Ikdam menyisipkan kisah-kisah dari masa Rasulullah tentang bagaimana umat Islam diajarkan untuk mengedepankan kasih sayang dan kedamaian. Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang relevan, lalu mengaitkannya dengan situasi kekinian yang penuh tantangan. Suaranya tenang, penuh keyakinan, namun tidak menggurui. Bahkan mereka yang sebelumnya tampak acuh, mulai memperhatikan dengan seksama. Suasana menjadi hening, hanya suara Gus Ikdam yang mengalun dari pengeras suara. Di akhir tausiah, ia mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan Indonesia agar terhindar dari perpecahan dan kekacauan. Ia juga menekankan pentingnya peran setiap individu dalam menjaga ketentraman lingkungan. Dengan suara mantap, Gus Ikdam menutup ceramahnya dengan lantunan doa yang dalam dan penuh makna. Para jamaah menundukkan kepala, mengikuti setiap kalimat dengan khusyuk. Doa itu seolah menembus langit, menyatukan ribuan hati dalam satu harapan bersama. Namun, di luar lingkaran kehusyukan itu, ketegangan yang sempat mereda kembali memuncak. Gerombolan pemuda yang sejak awal menunjukkan gelagat mencurigakan mulai mendorong pagar pembatas. Beberapa di antaranya meneriakkan sesuatu yang tidak jelas. Petugas mulai berdatangan, mencoba menenangkan, namun suasana justru memanas. Meski di panggung masih tampak tertib, aura kericuhan mulai menyusup dari celah-celah kerumunan. Dan dalam hitungan menit, suasana damai yang dibangun sejak pagi perlahan terancam goyah. Sesaat setelah Gus Ikdam turun dari podium, perhatian panitia teralihkan ke arah gerombolan pemuda yang mulai menciptakan kegaduhan. Mereka tampak tidak puas dengan sesuatu, melontarkan teriakan yang makin lama makin keras. Beberapa di antaranya memaksa masuk ke area dalam panggung, dengan alasan ingin menyampaikan aspirasi kepada tokoh-tokoh yang hadir. Panitia mencoba menenangkan, namun perdebatan justru berubah menjadi aksi saling dorong yang memancing emosi. Sorotan mata masyarakat mulai tertuju pada kerumunan tersebut. Petugas keamanan yang sebelumnya bersiaga mulai bergerak cepat, membentuk barikade untuk menghalau para pemuda itu. Mereka memberikan peringatan dengan pengeras suara, mengimbau agar semua tetap tenang dan tidak membuat onar. Namun sayang, suara petugas tertutup oleh sorak-sorai sebagian kerumunan yang ikut terpancing. Beberapa penonton di barisan belakang mulai gelisah, berdiri dan mundur perlahan menjauhi titik keributan. Suasana yang awalnya hangat berubah menjadi penuh kewaspadaan. Di atas panggung, MC mencoba menenangkan dengan mengalihkan perhatian penonton kembali ke acara. Ia mengajak hadirin untuk kembali duduk dan bersyalawat bersama. Namun gangguan yang terus terjadi dari sisi lapangan menyulitkan jalannya acara. Suara syalawat yang dilantunkan kalah oleh teriakan dan keributan yang makin menggila. Para tamu undangan tampak resah, beberapa panitia mulai sibuk berkoordinasi melalui Hendi Talkie untuk meminta bantuan tambahan dari aparat. Sementara itu, di tengah kepanikan yang mulai merayap, Niken Salindri yang duduk di sisi panggung tampak kebingungan. Ia terus menoleh ke arah kerumunan dengan wajah cemas. Beberapa orang dari timnya diminta segera mengevakuasi dirinya ke area belakang panggung, khawatir jika situasi memburuk. Di sisi lain, Gus Ikdam tetap duduk tenang, meski mata beliau tak lepas mengamati arah kerusuhan. Beberapa santrinya terlihat berdiri, bersiap menghadapi situasi tak terduga demi menjaga sang guru. Ketegangan makin memuncak ketika salah satu pemuda melompat pagar dan berlari ke arah panggung. Meski berhasil ditangkap oleh petugas, aksinya membuat sebagian penonton menjerit panik. Suasana berubah kacau, sebagian besar warga mulai berdiri dan mencari jalan keluar dari lokasi. Anak-anak digendong keluar oleh orang tuanya, sementara lansia dibantu panitia menjauh dari area panggung. Dalam sekejap, halal bihalal yang diniatkan membawa kedamaian,
justru berubah menjadi kerumunan yang tak lagi terkendali. Melihat situasi semakin kacau, aparat kepolisian yang sejak awal bersiaga di sekitar lokasi langsung bergerak cepat. Komandan lapangan memerintahkan personelnya membentuk formasi melingkar untuk mengamankan panggung utama serta jalur evakuasi tamu penting. Suara peluit ditiup bertalu-talu, menandakan perintah untuk menyisir kerumunan yang mulai tidak terkendali. Sementara itu, mobil patroli mendekat dari sisi timur lapangan dengan sirine menyala, menambah ketegasan bahwa tindakan tegas akan segera diambil. Petugas merangsek ke tengah massa yang ricuh dengan perisai dan tongkat, mencoba memisahkan kerumunan. Sebagian pemuda yang membuat keributan berhasil diamankan dan ditarik ke sisi luar lapangan. Teriakan dan umpatan masih terdengar, namun aparat tetap menjaga profesionalitas tanpa terpancing emosi. Beberapa dari pemuda itu melawan, memaksa aparat menggunakan tindakan keras agar situasi tidak meluas. Kamera dari media dan warga pun mulai merekam kejadian, menjadikan peristiwa ini viral dalam hitungan menit. Di sisi lain, petugas medis dikerahkan untuk membantu warga yang panik atau terjatuh saat mencoba keluar dari lokasi. Seorang ibu pingsan karena sesak napas dan langsung digotong ke ambulans. Anak-anak menangis ketakutan melihat aparat berseragam lengkap mendekati kerumunan. Pihak panitia pun turun membantu evakuasi secara teratur, sembari memohon lewat pengeras suara agar masyarakat tetap tenang. Para relawan sibuk mengatur arus keluar agar tidak terjadi desak-desakan yang berbahaya. Gus Ikdam, yang menyadari situasi makin genting, berdiri dan menghampiri petugas keamanan untuk menawarkan bantuan dalam menenangkan massa. Beberapa tokoh agama lain juga ikut bergerak, menggunakan pengeras suara untuk mengajak masyarakat kembali tenang dan duduk. Meskipun sebagian besar sudah mulai mundur, beberapa provokator masih mencoba memancing situasi agar semakin panas. Namun, kehadiran ulama di tengah aparat membawa angin dingin yang perlahan meredakan bara amarah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kekacauan mulai bisa dikendalikan. Sebagian besar massa telah keluar dari lapangan, dan suasana perlahan kembali tertib. Meski begitu, sisa-sisa ketegangan masih terasa. Aparat tetap bersiaga penuh, mengantisipasi kemungkinan lanjutan dari pihak-pihak yang belum puas. Acara halal bihalal pun terpaksa dihentikan sementara untuk evaluasi dan pemulihan. Namun satu hal jelas, keamanan dan stabilitas tidak bisa dianggap remeh, bahkan dalam acara penuh doa sekalipun. Begitu situasi mulai bisa dikendalikan, perhatian panitia segera tertuju pada keselamatan para tokoh penting yang masih berada di area panggung. Niken Salindri, yang sejak awal terlihat kebingungan, segera diminta untuk meninggalkan lokasi demi keselamatan dirinya. Dengan pengawalan ketat dari tim panitia dan aparat, ia dibawa melalui jalur belakang panggung menuju kendaraan pribadi yang telah disiapkan. Meski sempat menoleh ke arah panggung dengan mata berkaca-kaca, ia tetap melangkah dengan tenang. Di sisi lain, Gus Ikdam menolak untuk dievakuasi. Beliau justru memilih tetap berdiri di tengah kerumunan, memantau keadaan sambil terus menenangkan warga. Dengan pengeras suara kecil yang dibawakan santrinya, beliau menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi dan kembali ke tempat duduk. Keteguhan dan keberanian beliau menjadi sorotan, membuat sebagian warga yang tadinya panik merasa tenang. Sosoknya yang tetap tenang saat orang lain gemetar menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Para santri yang mengawal Gus Ikdam membentuk lingkaran pelindung, menjaga agar tak ada pihak yang bisa mendekat dengan niat buruk. Mereka siap jika ada kemungkinan terburuk, namun tetap mengedepankan pendekatan damai. Dalam waktu bersamaan, beberapa tokoh masyarakat yang sebelumnya sempat menyingkir mulai kembali ke dekat panggung, menunjukkan dukungan moral kepada sang kiai muda. Kebersamaan itu menciptakan rasa aman di tengah suasana yang sempat mencekam. Panitia pun menyadari, meski acara utama tak mungkin dilanjutkan secara utuh, keberadaan Gus Ikdam di tengah-tengah warga memberi dampak besar dalam memulihkan kepercayaan. Beberapa aparat bahkan meminta beliau untuk tetap berada di lokasi, karena mampu menjadi penenang alami bagi warga yang masih gelisah. Rakyat yang tadinya ingin pulang perlahan mulai duduk kembali, berharap mendengar satu atau dua kalimat penyejuk dari sang dai karismatik. Sementara itu, Niken Salindri telah dibawa ke tempat aman dan diberi pengertian bahwa situasi tak bisa dikendalikan sesuai rencana awal. Ia pun menerima kenyataan itu dengan ikhlas, meski dalam hatinya menyimpan kesedihan karena niatnya menghibur dan menyatukan masyarakat harus terputus oleh tindakan segelintir orang. Namun ia bersyukur bisa selamat, dan mengirim doa agar acara tersebut tetap membawa berkah meskipun berakhir tak sesuai harapan. Keesokan harinya, berita tentang kericuhan dalam acara halal bihalal menyebar luas di media sosial dan portal berita nasional. Video-video amatir yang merekam momen ricuh menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak yang mengecam tindakan brutal sekelompok pemuda yang merusak acara silaturahmi tersebut.
Polisi pun segera menggelar konferensi pers untuk memberikan klarifikasi sekaligus menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, termasuk seorang tokoh ormas lokal yang diduga menjadi dalang di balik kerusuhan itu. Tokoh ormas berinisial HM diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui bahwa kelompoknya memang sengaja datang ke lokasi dengan niat menyampaikan tuntutan yang tidak relevan dengan acara. Namun ketika tuntutan mereka tidak direspons, mereka melampiaskan kekesalan dengan memprovokasi massa dan menciptakan keributan. Aparat berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk catatan berisi rencana gangguan serta pesan-pesan koordinasi di grup percakapan mereka. Kapolres yang memimpin penanganan kasus ini menyatakan bahwa tindakan hukum akan dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa acara keagamaan tidak boleh dijadikan ajang kepentingan kelompok tertentu. Keputusan itu disambut baik oleh tokoh masyarakat yang selama ini prihatin terhadap maraknya aksi-aksi premanisme berkedok organisasi. Masyarakat Jawa Timur pun mulai menyuarakan dukungan kepada pihak berwajib untuk menindak tegas siapapun yang mencoba merusak ketertiban umum. Pemerintah daerah juga ikut angkat bicara. Gubernur Jawa Timur memberikan pernyataan resmi bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting dalam menjaga kondusivitas setiap acara publik. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh tamu dan tokoh yang hadir, khususnya kepada Niken Salindri dan Gus Ikdam. Ia juga mengapresiasi peran keduanya dalam menghadirkan kedamaian meski di tengah suasana yang memanas. Pemerintah pun berjanji akan memperketat izin keramaian dan memperkuat pengawasan keamanan di masa mendatang. Penangkapan tokoh ormas itu menjadi titik balik dalam mengurai polemik yang sempat membuat warga terpecah opini. Banyak yang merasa lega karena akar masalah mulai terbongkar. Proses hukum yang berjalan transparan memberikan harapan baru bahwa kekacauan seperti itu bisa dicegah ke depannya. Meski luka akibat insiden belum sepenuhnya sembuh, langkah cepat dari aparat menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir melindungi masyarakat dari upaya-upaya provokasi yang membahayakan persatuan. 3 hari setelah insiden, Gus Ikdam menggelar pernyataan terbuka di halaman pondok pesantren yang diasuhnya. Ratusan jemaah hadir untuk mendengar langsung isi hatinya terkait kejadian yang sempat mencoreng momen kebersamaan itu. Dengan nada tenang dan wajah teduh, beliau menyampaikan bahwa kejadian tersebut bukan alasan untuk saling membenci, melainkan momentum muhasabah bagi semua pihak. Ia mengajak masyarakat untuk memperkuat ukhuwah dan tidak terpecah karena hasutan segelintir orang. Dalam pidatonya, Gus Ikdam menekankan pentingnya menjaga akhlak di ruang publik, terlebih dalam acara keagamaan yang seharusnya menjadi tempat mempererat tali silaturahmi. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan bukan alasan untuk bertindak anarkis, apalagi merusak kehormatan para tamu yang hadir. Pesannya disampaikan tanpa menyalahkan siapapun secara frontal, namun syarat dengan sindiran halus yang menggugah hati. Para hadirin yang mendengar pun menunduk, merasa tersentuh oleh ketulusan ucapannya. Selain menyampaikan pesan damai, Gus Ikdam juga memuji langkah cepat aparat dalam mengendalikan situasi. Ia menyebut tindakan tegas tersebut sebagai bentuk kasih sayang negara dalam menjaga umat. Ia juga memohon agar proses hukum berjalan tanpa campur tangan politik, demi menjaga kepercayaan rakyat. Ucapan itu langsung disambut tepuk tangan dan tangis haru dari jemaah yang hadir. Banyak dari mereka yang sebelumnya takut atau marah, kini merasa damai dan siap memaafkan. Tak lupa, Gus Ikdam menyampaikan salam khusus kepada Niken Salindri yang tidak sempat menyelesaikan penampilannya di atas panggung. Ia memuji keberanian sang sinden muda yang tetap bertahan hingga situasi memaksa dievakuasi. Ia berharap masyarakat tetap menghargai para seniman yang ingin menghibur dalam suasana religius, karena sejatinya seni dan agama bisa berjalan beriringan. Ucapan itu menyentuh banyak hati, bahkan viral di media sosial dalam bentuk kutipan yang menginspirasi. Menutup pidatonya, Gus Ikdam mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak dalam dendam, tetapi merawat luka dengan doa dan persaudaraan. Ia mengingatkan bahwa ujian semacam ini akan terus datang, namun hanya orang yang sabar dan bijak yang mampu menjadikannya sebagai jalan kebaikan. Suasana pun hening sejenak, sebelum gema shalawat terdengar mengiringi langkah beliau meninggalkan podium. Hari itu, bangsa yang sempat tersayat oleh kericuhan, perlahan sembuh berkat suara hati yang tulus dan merangkul. Setelah beberapa hari memilih diam, Niken Salindri akhirnya muncul dalam sebuah tayangan langsung di kanal resmi media sosialnya. Mengenakan kebaya putih sederhana dan selendang batik khas Jawa, ia tampil dengan mata yang sedikit sembab. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, Niken menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya panitia dan tokoh-tokoh agama, atas insiden yang membuat acara halal bihalal berakhir tidak sesuai harapan. Ia menegaskan bahwa kehadirannya murni untuk menghibur dan menyejukkan suasana, bukan memancing konflik. Dalam pernyataannya, Niken juga mengungkapkan rasa sedih mendalam karena tidak bisa menyelesaikan penampilan yang telah ia siapkan dengan sepenuh hati.
Lagu-lagu religi yang sudah ia aransemen khusus untuk acara tersebut bahkan belum sempat dinyanyikan. Namun ia menerima kenyataan itu sebagai bagian dari takdir yang harus dihadapi dengan lapang dada. Ia mengajak para pendukungnya untuk tidak membalas cacian atau provokasi yang tersebar pasca insiden, dan fokus pada jalan damai. Selain menyampaikan maaf, Niken juga mengumumkan bahwa ia akan tetap melanjutkan misi seni budayanya. Ia merasa terpanggil untuk membawa pesan kebersamaan melalui musik dan suara, meski tantangan sering datang tak terduga. Ia bahkan berencana mengadakan konser khusus bertajuk Silaturahmi Nada dan Dakwah sebagai bentuk apresiasi atas dukungan masyarakat. Acara itu akan digelar dengan protokol keamanan yang ketat serta melibatkan tokoh agama agar tak terulang kesalahan serupa. Respons atas pernyataan Niken sangat positif. Ribuan komentar mendukung membanjiri siaran langsungnya, sebagian besar berisi doa dan ucapan terima kasih atas ketegaran serta ketulusannya. Banyak tokoh budaya yang memuji keberaniannya berdiri kembali di tengah tekanan dan fitnah. Bahkan beberapa ulama menyampaikan bahwa seni yang bernilai positif seperti yang dibawa Niken bisa menjadi media dakwah yang efektif di era modern. Dengan hati yang telah dikuatkan oleh dukungan dan harapan baru, Niken menutup pernyataannya dengan senyum yang tulus. Ia berjanji akan terus bernyanyi, tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga menyatukan. Bagi Niken, panggung bukan sekadar tempat menunjukkan suara, tapi juga medan pengabdian. Dan dari pengalaman pahit yang ia alami, tumbuh tekad untuk menyebar kedamaian lewat alunan yang menenteramkan hati siapapun yang mendengarnya. Pasca insiden yang mengguncang acara Halal Bihalal, panitia penyelenggara segera melakukan evaluasi menyeluruh. Bertempat di gedung serbaguna kecamatan, seluruh anggota panitia berkumpul untuk membahas apa saja yang menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan. Ketua panitia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat serta para tamu undangan yang hadir saat kejadian berlangsung. Ia menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian disengaja dalam pengamanan acara. Evaluasi tersebut juga menghadirkan perwakilan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam diskusi yang berjalan penuh kejujuran dan keterbukaan itu, ditemukan sejumlah celah dalam sistem penjagaan, terutama pada bagian masuk yang tidak terfilter dengan baik. Selain itu, koordinasi antara panitia dan pihak keamanan dinilai kurang intens, sehingga reaksi terhadap kericuhan terlambat. Semua pihak sepakat untuk menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran besar. Beberapa saran langsung diajukan dalam forum tersebut, seperti penggunaan sistem tiket gratis yang terdaftar, pemeriksaan identitas tamu undangan, serta pelatihan dasar bagi relawan pengamanan internal. Panitia juga berkomitmen untuk membuat standar operasional prosedur, SOP, baru yang lebih rinci. Rencana jangka panjang pun digagas, termasuk pelibatan tokoh agama dalam pengawasan kegiatan agar bisa meredam potensi gangguan sejak dini. Tak hanya menyusun ulang rencana teknis, panitia juga berjanji akan mengadakan acara lanjutan yang lebih kondusif sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat. Acara tersebut diberi nama Silaturahmi Damai Jawa Timur dan dirancang untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tokoh-tokoh penting seperti Gus Ikdam dan Niken Salindri juga akan diundang kembali sebagai simbol persatuan. Kali ini, panitia menjanjikan pengamanan ekstra dan pendekatan yang lebih persuasif terhadap seluruh peserta. Rasa malu dan kecewa memang belum sepenuhnya hilang dari hati para panitia, namun semangat untuk memperbaiki keadaan lebih besar daripada rasa takut akan kegagalan. Mereka memahami bahwa menjaga silaturahmi dalam skala besar bukan perkara mudah, apalagi di tengah dinamika sosial yang kompleks. Namun dengan niat yang tulus dan kerja sama semua pihak, mereka percaya bahwa Jawa Timur akan kembali menjadi teladan dalam menyelenggarakan acara kebersamaan yang damai dan bermartabat. Kericuhan yang terjadi dalam acara Halal Bihalal di Jawa Timur tak hanya menyita perhatian publik lokal, tapi juga menggema hingga tingkat nasional. Media televisi menayangkan ulang potongan insiden selama berhari-hari, memancing diskusi hangat di berbagai forum. Presiden sendiri dalam salah satu pidatonya menyinggung pentingnya menjaga kerukunan dalam acara-acara keagamaan. Beliau mengingatkan bahwa keberagaman harus menjadi kekuatan, bukan alasan untuk saling bermusuhan. Dari kalangan pejabat tinggi, sejumlah menteri memberikan komentar yang senada. Menteri Agama menyampaikan bahwa insiden ini merupakan alarm bahwa edukasi toleransi dan penguatan moderasi beragama harus ditingkatkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri mendorong agar seluruh kepala daerah mengevaluasi sistem perizinan acara yang melibatkan massa besar. Ia menyarankan kerja sama lintas sektor agar setiap agenda publik berjalan tertib dan bermakna positif. Reaksi tak kalah kuat datang dari para tokoh agama lintas iman. Mereka berkumpul dalam forum kebangsaan dan mengeluarkan pernyataan bersama mengecam tindakan anarkis di acara suci tersebut. Mereka mengajak seluruh umat untuk menjadikan insiden itu sebagai pelajaran tentang pentingnya mengutamakan akhlak dalam kehidupan beragama. Pernyataan itu mendapat sambutan luas,
memperkuat semangat persaudaraan di tengah suasana yang sempat memanas. Di akar rumput, warga dari berbagai daerah juga menunjukkan empatinya. Sejumlah komunitas seni menggelar doa bersama sebagai bentuk dukungan moral bagi Niken Salindri dan Gus Ikdam. Di media sosial, tagar bertema persatuan dan damai kembali naik ke puncak tren. Banyak warganet membagikan kutipan inspiratif dari pidato Gus Ikdam dan tanggapan tegar dari Niken sebagai simbol ketahanan dalam menghadapi cobaan. Peristiwa ini pun menyadarkan banyak pihak bahwa menjaga kedamaian adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat atau panitia semata. Keterlibatan masyarakat luas dalam respon secara positif membuktikan bahwa bangsa ini masih memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya persatuan. Reaksi nasional yang begitu masif justru menjadi titik awal lahirnya semangat baru untuk merawat kebinekaan dan menjadikan setiap luka sebagai bahan bakar menuju perubahan yang lebih baik. Sebulan setelah insiden halal bihalal, panggung baru didirikan di alun-alun kota sebagai bagian dari acara bertajuk Silaturahmi Damai Jawa Timur. Berbeda dari sebelumnya, acara ini dirancang lebih matang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, tokoh lintas agama, serta tokoh budaya. Dekorasi panggung dibuat sederhana namun penuh makna, menampilkan simbol-simbol kebersamaan yang memadukan nuansa Islam, budaya Jawa, dan nasionalisme dalam satu bingkai. Kehadiran Gus Ikdam dalam acara ini menjadi sorotan utama. Dengan langkah tenang, beliau naik ke panggung dan disambut gemuruh syalawat oleh ribuan hadirin. Dalam tausiahnya, ia kembali mengingatkan pentingnya menjaga adab dan toleransi dalam setiap perbedaan. Beliau tak hanya berbicara sebagai ulama, tapi juga sebagai pelayan masyarakat yang ingin melihat anak bangsa hidup damai dan penuh cinta. Kehadirannya membawa kesejukan dan rasa aman di tengah masyarakat yang sempat trauma. Tak kalah mencuri perhatian, Niken Salindri kembali tampil dan menyuguhkan tembang-tembang religi dengan penuh penghayatan. Kali ini, penampilannya dilengkapi dengan iringan gamelan dan visualisasi puisi perdamaian yang membuat suasana semakin syahdu. Ia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri berjudul Satu Suara Satu Asa, yang berhasil membuat banyak penonton menitikkan air mata. Wajah Niken tampak lega, seolah beban lama telah terangkat. Acara ini juga diisi dengan berbagai penampilan seni dari berbagai kalangan. Ada tari saman, musik Islami kontemporer, hingga pembacaan puisi lintas generasi. Anak-anak, pemuda, dan lansia ikut berpartisipasi tanpa ada sekat sosial maupun perbedaan keyakinan. Semua duduk bersama, tertawa bersama, dan menyimak setiap penampilan dengan antusias. Inilah wujud silaturahmi yang sesungguhnya, bukan sekadar bertemu, tapi juga saling memahami dan mendukung. Panggung baru ini bukan sekadar tempat pertunjukan, melainkan simbol kebangkitan moral masyarakat. Semangat baru yang lahir dari luka lama membawa pesan kuat bahwa damai bukan utopia, melainkan pilihan sadar yang harus diperjuangkan. Dengan pengamanan yang lebih tertib dan koordinasi yang solid, acara berlangsung aman dan sukses besar. Jawa Timur sekali lagi menunjukkan bahwa dari tanah yang sempat diguncang konflik, bisa tumbuh harapan dan semangat persatuan yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah semua kericuhan mereda dan perdamaian ditegakkan, semangat baru tumbuh di tengah masyarakat. Acara Silaturahmi Damai Jawa Timur bukan hanya dikenang sebagai penebusan atas insiden sebelumnya, tetapi juga menjadi simbol awal dari peradaban kebersamaan yang lebih matang. Banyak tokoh pendidikan mulai mengangkat nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa itu sebagai bahan pembelajaran bagi generasi muda, agar kelak mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemerintah daerah bersama tokoh agama dan seniman merancang kurikulum budaya silaturahmi yang akan dikenalkan ke sekolah-sekolah. Materi itu tak hanya mengajarkan tentang pentingnya kerukunan, tetapi juga menanamkan rasa saling menghargai antar individu sejak dini. Lagu-lagu karya Niken Salindri bahkan dijadikan media pembelajaran interaktif, memperkenalkan bahwa seni dan dakwah bisa saling menyatu dalam harmoni. Semangat ini pun menyebar ke daerah-daerah lain yang terinspirasi dengan pendekatan yang digunakan Jawa Timur. Gus Ikdam sendiri tak tinggal diam. Ia menginisiasi forum bulanan bertajuk Ngaji Silaturahmi Nusantara yang menghadirkan ulama muda, seniman, dan aktivis dari berbagai provinsi. Dalam forum ini, mereka berdiskusi tentang tantangan sosial, berbagi solusi, dan menguatkan komitmen untuk menjaga perdamaian melalui pendekatan spiritual dan budaya. Masyarakat menyambut baik gerakan tersebut, karena menghadirkan ruang dialog yang segar dan inklusif. Di sisi lain, Niken Salindri terus konsisten menjadikan panggung sebagai mimbar kebaikan. Ia menerima banyak undangan dari berbagai kota untuk tampil dalam acara keagamaan dan budaya. Dalam setiap penampilannya, ia selalu menyisipkan pesan tentang pentingnya menjaga persaudaraan. Niken menjadi bukti nyata bahwa perempuan muda pun bisa menjadi agen perubahan jika diberi kesempatan dan kepercayaan. Namanya kini tak hanya dikenal sebagai sinden, tetapi juga sebagai duta damai.
Perjalanan yang dimulai dari kericuhan, berakhir dengan harapan yang menggembirakan. Semua pihak sadar bahwa menjaga silaturahmi butuh kerja keras, kebijaksanaan, dan hati yang lapang. Warisan ini kini tertanam kuat dalam sanubari masyarakat Jawa Timur. Mereka telah belajar dari pengalaman, dan menjadikan silaturahmi bukan hanya tradisi tahunan, melainkan gaya hidup yang diwariskan untuk generasi yang akan datang. Damai bukan lagi sekadar harapan, tetapi kenyataan yang terus diperjuangkan.